Siapa sebenarnya yang disasar klaim Pak Hasto soal video skandal ini? Ya, di situ kan pernah saya sebutkan bahwa itu akan mengungkap skandal korupsi dan penyalahgunaan kewenangan ya para pejabat negara yang saat ini masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Kok video itu belum dirilis ternyata sudah didahului oleh laporan OCCRP yang lagi rame dari siang sampai sore ini yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup sedunia dan kejahatan yang terorganisir. Jadi video belum dirilis kok sudah ada bocorannya. Kalau tadi juga pertanyaan apakah benar ada? Ya ada, video itu ada. Tapi bukan di saya. Kalau ditanya mulai tadi pagi juga nanya ke saya, gara-gara penetapan tersangka pada menjelang 1 hari Natal, kemudian juga Natalannya juga terganggu dengan keluarga. Ketika kita membaca berita-berita yang lagi viral pada siang dan sore ini, Jokowi termasuk salah seorang pemimpin terkorup sedunia menurut OCCRP itu. Ya kami kok merasa didahului. Ya karena ini terkait juga dengan masalah bukti-bukti yang mungkin saja baru lengkap. Ya. Karena ini kan tidak mudah ya mengumpulkan bukti dan dokumen dan semuanya juga harus diverifikasi. Kemudian juga ini bagian yang saya sering sebutkan bahwa bagian dari perlawanan. Tapi ada ya videonya ya, oke? Kriminalisasi. Mas Gun, videonya ada ya. Saya mau tanyakan ke Pak Mas Hendarsam dulu. Mas Hendarsam yakin nggak ada videonya? Kita tunggu-tunggu. Jadi kami juga menunggu dan mempersilahkan untuk Mas Hasto apabila memang benar ada dugaan-dugaan seperti itu sebagai salah seorang tokoh politik sentral ya partai orang nomor 2 orang nomor 2 di partai politik terbesar di Indonesia. Nah pertanyaan tadi sebenarnya sudah diwakili, kenapa baru sekarang? Mungkin Mas Gun tadi dia bilang bahwa mengumpulkan bukti-bukti. Tapi saya nggak yakin hal itu karena mengumpulkan bukti pada saat dulu masih ada di dalam pemerintahan dengan mengumpulkan bukti pada saat sekarang berada di luar pemerintahan ini tentu jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang dan tentunya di depan mata. Jadi ini pasti menjadi pertanyaan publik. Walaupun ada perasa ini bentuk perlawanan, tapi intinya apa? Artinya perlawanannya tersebut kan nggak tulus ya. Tapi sebagai bentuk perlawanan karena beliau sebagai tersangka, tapi bukan bentuk sebagai perlawanan untuk memberantas korupsi ya sebagai musuh kita bersama. Kalau kita lihat ini berbahaya juga buat Mas Hasto ke depannya karena memang saya patut menduga beliau sudah tahu hal ini bukan sekarang, sudah dari 10 tahun terakhir ya kan, sebagai posisi sentral beliau sebagai sekjen partai koalisi, pemimpin koalisi di pemerintahan Jokowi pasti tahu kalau yang beliau cetuskan sekarang ini bukan sekarang beliau tetapi sudah dari dulu. Dengan beliau tidak melakukan apa-apa pada saat itu dianggap sebagai bisa dianggap ada dampak hukumnya buat beliau. Kita ke Mas Adi dulu Mas, bentar. Mas Adi, ini Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi, apakah klaim dari Hasto Kristianto ini berpengaruh pada situasi politik saat ini? Tentu saja dalam banyak hal berpengaruh, dalam konteks ini kan menimbulkan diskursus yang berkepanjangan. Sampai hari ini publik malah berkepanjangan ya berdiskusi tentang seakan-akan ada peperangan yang tidak pernah usai antara PDIP yang terus-terus kemudian menyerang secara agresif Jokowi yang mungkin ya dinilai punya andil dalam konteks persoalan yang membelit Pak Hasto. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya ketika Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, itu kan dinilai ada intervensi, ada kriminalisasi dan ada unsur-unsur politisasi. Makanya kemudian Bang Guntur Romli selaku jubir PDIP itu kan mengungkapkan akan ada info-info yang valid, kredibel terkait dengan penguasa dan petinggi di negara ini yang sebenarnya punya kasus-kasus yang terkait dengan persoalan korupsi. Ini kan semacam serangan balik sehingga Pak Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka. Terlepas dari apapun yang disampaikan, memang betul ya publik itu sedang menunggu kira-kira kapan video yang isinya informasi yang berisi fakta-fakta bahwa persoalan kasus korupsi, soal abuse of power
yang dinilai dilakukan oleh pejabat-pejabat penting di negara ini bisa diungkap. Tentu ini menjadi sesuatu yang paling ditunggu sebenarnya jelang pergantian tahun dari 2024 menjadi 2025. Jadi Bang Guntur, kalau malam ini ataupun besok misalnya videonya itu bisa diungkapkan, ini akan menjadi kado terindah seluruh rakyat Indonesia. Ada fakta, ada data bahwa ada kasus-kasus kakap yang membelit para petinggi di negara ini bisa ditunjukkan oleh Bang Guntur, oleh tim hukum, ataupun oleh Pak Hasto bahwa orang-orang yang kemudian disebutkan itu selama ini tidak pernah tersentuh secara hukum. Dan itu yang paling prinsip. Tapi yang kedua, Mas, sehebat apapun argumentasi bahwa ada data, ada video yang disampaikan oleh tim hukum dari Pak Hasto, ini kan tidak bisa menggugurkan, tidak bisa menganulir status hukum yang saat ini sudah menjadikan Pak Hasto itu sebagai tersangka. Tentu harus ada upaya-upaya hukum lain ya di luar narasi-narasi politik yang sedang berkembang. Bagaimana caranya untuk mengembangkan kasusnya Pak Hasto ini? Apakah misalnya melalui pra-peradilan, ataukah misalnya ada hal-hal lain yang terkait dengan langkah hukum? Karena sehebat apapun narasi politik, sehebat apapun informasi terkait dengan adanya kasus korupsi di negara kita, dalam konteks hukum itu tidak akan ada pengaruhnya. Jadi saya kira di situ Mas konteksnya. Akhir 2024 itu sudah pengumuman OCCRP Mas. Jokowi salah satu pemimpin terkorup sedunia. Setelah Bashar Assad, setelah Presiden Kenya. Jadi itu sudah kado terburuk lah untuk Indonesia yang mempermalukan Indonesia. Tapi begini, saya mau menjawab soal kenapa baru sekarang. Kami ini adalah partai politik. Dan partai politik itu ada momen-momen politik tertentu. Tidak mungkin dalam suasana seperti pileg, pilpres, kemudian pilkada dikacaukan katakanlah dengan membocorkan data-data dan informasi terkait skandal-skandal korupsi. Jadi ini kami perlu tegaskan hal itu. Terus pertimbangan yang lain adalah pemberantasan korupsi bukan tugas PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai politik yang mengedukasi politik terhadap masyarakat. Kalau bicara pemberantasan korupsi, ya tanya KPK dong. Selama ini korupsi-korupsi besar di KPK itu gimana kabarnya, gitu kan? Yang ratusan triliun, yang miliaran, itu gimana kasusnya? Itu dong yang ditanyakan KPK. Oke, Mas Gun. Kasus yang sekarang ini kan nggak ada kerugian negara di situ kan? Ada penyuapan, sudah jelas Mas Gun, fakta kalau hukum, memang pengadilan bahwa itu antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan, tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Baik, Mas Gun. Jadi kembali ke situ. Ya, silakan. Mas Ihsan. Pak Hasto bilang punya bukti dan layak jadi barang bukti. Saya mau nanya ini ke Mas Hendar Sam. Harusnya bagaimana nih Pak Hasto dan juga PDIP kalau punya barang bukti, kenapa tidak diberikan ke penegak hukum saja? Iya, itu yang kita sayangkan. Harusnya nggak harus ngomong, ya nggak harus tanpa saywar seperti itu, langsung laporkan saja itu ke KPK. Dan laporkan saja itu ke